Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat Sabat untuk kita semua yang di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Hari ini hari Sabat tanggal 28 Februari tahun 2026, Sabat terakhir di bulan Februari. Kita akan melanjutkan kita punya Bible study atau pelajaran dari buku Kebahagiaan Sejati atau Step to Christ atau langkah-langkah kepada Kristus. Dan saat ini kita sudah di chapter 7 yang yang judulnya ujian pemuridan ya. Ini kita chapter 6 terakhir kita bahas 2 minggu lalu ya, karena minggu lalu tidak ada Bible study. Jadi ini kita sudah di chapter 7 atau sudah di langkah 7 untuk langkah-langkah kepada Kristus. Jadi sampai di langkah 7 ini saudara-saudara, ketika saya coba renungkan, saya pikir ini ternyata langkah-langkah ini memang betul ya, memang harus dari langkah pertama yang sudah kita pelajari, yaitu kasih kepada Allah. Jadi kita nggak bisa loncat langsung misalnya itu langkahnya langsung ke langkah 7 atau langkah 5 tanpa melalui langkah pertama atau langkah kedua. Nggak bisa kita loncat karena ketika kita loncat ada suatu kesulitan yang kita alami kalau kita langsung di langkah 7 misalnya atau langsung langkah 6. Nggak bisa, itu semuanya fondasinya harus di langkah pertama, yaitu bagaimana kasih Allah kepada manusia. Jadi sedikit kita review ya saudara-saudara, apa yang kita sudah pelajari waktu lalu. Jadi memang dalam langkah kepada Kristus itu, yang pertama adalah bagaimana kita melihat akan kasih Tuhan kepada kita, kebaikan Tuhan. Dan di situ dibilang, saudara-saudara, tujuan manusia diciptakan adalah supaya manusia bisa berbahagia. Ini saya sudah sering ulang-ulang ya. Ini Tuhan mau untuk manusia bisa berbahagia. Makanya judul ke-10 ini yang menjadi judul di dalam bahasa Indonesia adalah kebahagiaan sejati. Karena kebahagiaan sejati ini adalah tujuan Tuhan, tujuan Allah menciptakan manusia. Dia ingin manusia berbahagia. Makanya saudara-saudara bisa lihat ketika manusia diciptakan, manusia itu diciptakan terakhir ya, paling terakhir. Kenapa? Tuhan mau menyiapkan segala sesuatu di dunia ini sebelum manusia itu diciptakan. Semua diciptakan untuk apa? Untuk manusia. Bahkan hari Sabat, hari ketujuh, diciptakan untuk manusia juga, agar manusia bisa beristirahat dan melihat kuasa Tuhan ya. Itu semuanya hari Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat ya, seperti kata Yesus. Jadi ini semua untuk kebahagiaan manusia. Aduh, ini luar biasa Tuhan punya cinta kepada manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa pun, rencana keselamatan itu adalah satu, untuk kebahagiaan manusia. Aduh, ini sudah jatuh dalam dosa, sudah melanggar perintah Tuhan, tetapi Tuhan bikin suatu rencana keselamatan supaya manusia bisa apa? Berbahagia dengan sempurna atau sejati atau berbahagia dengan sesungguhnya ya atau ya sejati, kebahagiaan sejati seperti judul pelajaran dari buku ini ya. Adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, dia selamatkan dan manusia bisa apa? Bisa memiliki kebahagiaan sejati di dalam Yesus. Dan ini langkah-langkahnya yang sudah diberikan. Kita manusia berdosa, dan Tuhan berikan langkah-langkah ini supaya kita bisa berbahagia. Makanya di chapter 1 itu adalah apa? Kasih Allah kepada manusia. Baru setelah itu di chapter 2 Tuhan memberikan suatu apa? Eh, Suatu pandangan bagaimana manusia ini adalah kita ini adalah sebagai manusia berdosa ya, manusia berdosa. Sebagai manusia berdosa kita tidak memiliki kekuatan untuk bisa keluar dari dosa. Dan upah dosa adalah maut ya. Jadi ini sebagaimana orang berdosa ini adalah sama seperti orang sakit. Seorang sakit memerlukan dokter. Jadi bagaimana supaya dia merasa bahwa dia ini perlu dokter, dia harus tahu bahwa dia sakit. Dia sakit. Jadi kita eh, ditulis bahwa bagaimana kita ini sebenarnya adalah sakit dosa ya. Kita sakit dosa dan kita apa?
membutuhkan Kristus. Dan bilang di situ bilang hanya Kristus yang apa? Mampu mengeluarkan kita dari dosa. Kita membutuhkan kuasa dari luar, yaitu kuasa Kristus untuk bisa membawa kita apa? Untuk sembuh atau keluar dari dosa. Nah, setelah chapter 2 ini kita masuk di chapter 3. Nah, setelah kita tahu bahwa kita ini orang berdosa dan membutuhkan Kristus, disitulah awal mula dari pertobatan. Itulah ketika mau bertobat, ini dia punya dasar kebutuhan kita akan Kristus. Jadi untuk bertobat itu bukan eh, sebab, tapi itu adalah akibat. Kadang-kadang kita pikir langkah pertama adalah bertobat. Ketika kita sudah berdosa, aduh, cepat-cepat kita mau bertobat. Itu bukan langkah pertama, saudara-saudara. Langkah pertama dan kedua sudah kita lihat tadi ya. Kebaikan Tuhan dan kebutuhan akan Kristus. Langkah ketiga adalah pertobatan, karena Kristuslah yang membuat kita bertobat. Makanya sering ya waktu lalu diulang dalam review-reviewnya juga bahwa ini pertobatan itu bukanlah tembok yang harus kita lewati untuk datang kepada Kristus. Pertobatan itu adalah buah dari apa? Adanya Kristus. Jadi kita bertobat karena Kristus, bukan karena kita usaha kita ya. Pertobatan bukanlah usaha kita untuk datang ya kepada Kristus. Pertobatan adalah buah ketika kita datang kepada Kristus karena kita tahu bahwa kita butuh Kristus. Dan dibilang di situ ya di chapter 3 itu ada berapa macam pertobatan. Ada pertobatan yang takut karena akibat dari dosa, itu adalah pertobatan yang salah ya. Yang dan banyak contoh seperti Firaun, eh, Yudas. Pertobatan mereka adalah pertobatan yang takut akan akibat yang akan timbul karena dosa mereka. Tetapi pertobatan yang sejati dicontohkan oleh apa? Dicontohkan oleh Daud sebagaimana ketika dia berdosa, dia tidak takut akan apa? Dia punya ganjaran akibat dosa, tetapi dia benar-benar bertobat dari dalam dirinya. Mau dikasih hukuman pun dia akan apa? Dia akan terima. Dia akan terima. Dia tidak takut akan apa? Akibat dari dosanya. Dan kemudian setelah bertobat, baru ada namanya pengakuan, saudara-saudara. Jadi ada beberapa macam pengakuan yang dibilang di situ, baik secara pribadi kepada Tuhan, kepada sesama dan kepada umum. Itu sudah dijabarkan di situ ya. Mana yang harus kita mengaku secara pribadi kepada Tuhan atau kepada pribadi orang lain atau secara umum ya. Itu ada dia punya pembahasan di situ. Dan kita bisa lihat ya dia punya review nanti. Jadi ini pengakuan ini tidak akan muncul kalau tidak ada pertobatan sejati ya. Itu dia punya step ya. Dia punya langkah-langkah. Dan ini pengakuan ini pasti akan ada kalau ada pertobatan sejati. Kalau tidak ada pertobatan sejati, orang-orang ini tidak akan mengaku ya, tidak akan mengaku. Baru setelah ada pengakuan, ada penyerahan diri. Aduh, ini penting juga ya, penyerahan diri. Bagaimana kita mau serahkan diri kita kepada Tuhan. Kenapa kita harus serahkan diri kita kepada Tuhan? Karena kita dibilang kita ini bukan robot yang Tuhan mau kontrol tanpa kita punya persetujuan. Jadi bagaimana supaya Tuhan bisa melakukan segala sesuatu dalam diri kita? Kita harus serahkan diri kita, ibarat remote TV, kita kasih remote-nya kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang kontrol kita. Kehendak Tuhan apa, itulah yang terjadi dalam diri kita. Kalau kita nggak serahkan remote kita kepada Tuhan, dia nggak bisa melakukan kehendaknya dalam diri kita. Makanya dalam eh, consecration ini atau penyerahan ini banyak hal-hal ya dibilang kata-kata kayak seperti submit atau yielding. Bagaimana kita harus apa? Serahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan biarlah Tuhan yang apa? Mengontrol kehidupan kita. Baru setelah itu di chapter 6 ya, di chapter 6 tentang iman dan penerimaan. Bagaimana iman kita. Ini iman dibahas di chapter langkah ke-6. Iman ini bagaimana percaya akan firman Tuhan. Ketika Tuhan bilang ya, saudara-saudara, sama seperti orang dia menyembuhkan orang lumpuh. Tujuan Tuhan satu-satunya ketika dia mau menyembuhkan seorang yang sakit adalah
Bagaimana orang sakit itu tahu bahwa dia bisa mengampuni dosa? Iman itu adalah bagaimana kita percaya bahwa Yesus itu bisa mengampuni dosa kita. Karena apa? Karena dia telah berjanji. Kalau kita datang dan kita bertobat, dia akan mengampuni dosa kita. Dan firman-Nya ini, kata-katanya ini memiliki kuasa ya. Ini kata-kata firman Tuhan ini memiliki kuasa. Jadi ketika kita datang kepada dia, mengakui dosa-dosa kita, dosa-dosa kita sudah atau telah diampuni. Dan kita percaya itu, itulah iman, percaya akan perkataan Kristus. Jadi ini iman dan penerimaan ini, bagaimana saudara-saudara kita percaya dan itu terjadi. Kalau kita tidak percaya, dosa kita tidak diampuni dan kita tetap orang berdosa. Kalau kita percaya bahwa dosa kita sudah diampuni, maka dosa kita pun sudah diampuni dan kita sudah bukan orang berdosa lagi karena sudah diampuni dosa kita. Itulah yang sudah kita bahas ya, dia punya garis-garis besar dari pelajaran yang kita sudah bahas. Nah, sekarang setelah iman ada pasti ada ujian. Iman dan ujian itu dia punya hubungan sangat erat sekali. Dan ini di chapter 7 kita bahas tentang ujian pemuridan atau the test of discipleship. Mungkin kita lihat ini sangat, pelajaran ini terutama di chapter 7 ini sangat-sangat eh, pelajaran pembenaran oleh iman sekali ya. Kalau kita lihat ini, aduh, luar biasa, sama seperti yang ditulis oleh Arthur Jones dan Wagoner. Ini sangat-sangat pembenaran oleh iman sekali, terutama di chapter 7 ini. Ketika belajar ini secara keseluruhan, saya pikir ya saudara-saudara, ujian pemuridan ini adalah penganiayaan atau hal-hal lain tentang ujian ya. Tetapi ada satu hal yang ternyata ini adalah ujian dari seorang murid atau ujian sebagai umat Tuhan ini seperti ini ternyata. Mari kita baca ya saudara-saudara, kita pelajari secara satu-satu secara detail, dan ini kembali mengingatkan ini adalah apa namanya, Bible study, saudara-saudara bisa tambahkan dan bisa bertanya. Ini tentang ujian pemuridan. Tapi mungkin sebelum mulai, mungkin ada yang mau tambahkan, saudara-saudara, atau mau komentar sebelum kita mulai? Hmm. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan mulai ya. Jadi kita dimulai dengan eh, ayat 2 Korintus 5 ayat 17. Kalau ini mungkin sebagai ayat tema ya dari pelajaran ini. Dia bilang, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, luar biasa ya. Kalau kita dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Yang lama, manusia lama yang berdosa itu sudah berlalu. Dan ini, kita ini sudah ciptaan baru atau manusia yang baru. Kalau kita biasa bilang, kalau dulu berdosa, sekarang sudah tidak berdosa. Mari kita baca ya. Seseorang mungkin tidak dapat menunjukkan kapan atau di mana dia bertobat, atau menelusuri peristiwa apa saja yang telah menuntunnya dalam proses pertobatannya. Tetapi hal ini tidak membuktikan bahwa ia belum bertobat. Jadi ini ada orang-orang yang saudara-saudara tertentu yang mungkin dia hafal, dia punya peristiwa-peristiwa, dia punya sampai dia bertobat. Tapi ada yang tanpa dia sadari dia sudah bertobat dan dia lupa dia punya peristiwa-peristiwa. Tetapi ini menunjukkan bahwa ini tidak membuktikan bahwa dia belum bertobat ya, walaupun dia sudah lupa dia punya step-step. Nah, terus dibilang begini. Kristus berkata kepada Nikodemus, angin bertiup kemana ia mau, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Seperti angin yang tidak terlihat, namun pengaruhnya dapat dengan jelas dilihat dan dirasakan. Demikianlah roh Allah dalam pekerjaannya atas hati manusia. Kuasa pembaruan itu yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia melahirkan kehidupan baru di dalam jiwa. Ia menciptakan suatu makhluk baru menurut gambar Allah, sementara pekerjaan Roh Kudus
berlangsung tenang dan tidak terlihat, namun pengaruhnya dapat terlihat. Jadi ini menggambarkan bagaimana seorang yang bertobat di bawah pengaruh Roh Kudus ya. Mungkin dia tidak hafal bagaimana sampai dia bertobat, tetapi ini adalah suatu pekerjaan Roh Kudus yang membuat orang bertobat. Ini dia punya pekerjaan ini nggak kelihatan ya tiba ini, tapi ini bisa menuntun kepada pertobatan. Dan dibilang pertobatannya ini pengaruhnya ini bisa terlihat. Sebagaimana angin tidak terlihat, tetapi ketika dia menyambar pohon atau dia bertiup ke pohon, bisa terlihat pohon itu apa? Bergoyang-goyang, walaupun anginnya tidak terlihat. Begitu juga dengan apa? Pengar- Pekerjaan Roh Kudus. Dia punya pekerjaan tidak terlihat, tapi pengaruhnya bisa terlihat. Mari kita lihat ya. Jika hati telah diperbarui oleh Roh Allah, kehidupan akan memberikan kesaksian tentang kenyataan itu. Sementara kita tidak dapat melakukan apapun untuk mengubah hati kita atau membawa diri kita sendiri ke dalam keselarasan dengan Allah, sementara kita sama sekali tidak boleh percaya pada diri sendiri atau perbuatan baik kita, kehidupan kita akan menyatakan apakah kasih karunia Allah diam di dalam diri kita. Jadi saudara-saudara, ini apa namanya dibilang pengaruh pekerjaan Roh Kudus ini apa namanya kita nggak lihat, kita nggak bisa tahu ini orang ini ada Roh Kudus atau tidak ya. Dia di tobat ada Roh Kudus atau tidak. Tapi sebenarnya dibilang kita bisa lihat dari orang itu punya apa? Manifestasi dia punya kehidupan, dia punya pernyataan kehidupan. Kita bisa lihat ini ada Roh Kudus atau tidak dari dia punya buah-buah. Dibilang ini yang saya kasih warna kuning. Dibilang sementara ini kita katanya tidak dapat melakukan apapun untuk membawa hati kita sendiri ke dalam keselarasan dengan Allah dan tidak boleh percaya pada perbuatan baik kita. Ini kata-kata pembenaran oleh Iman ya. Ini kita tidak bisa ubah kita punya hati supaya bisa harmoni dengan Tuhan, bisa selaras dengan Tuhan. Dan kita tidak bisa katanya apa? Percaya bahwa kita punya perbuatan baik ini, kita percaya, aduh ini dari kita punya perbuatan baik, kita punya sendiri. Tapi ini saudara-saudara, suatu hal yang pasti, kehidupan kita ini, kita punya kehidupan kita ini, mau baik atau tidak, itu menyatakan apakah kasih Tuhan ada dalam diri kita atau tidak. Mungkin ada yang, oh, saya ini tidak bisa judge. Kita biar jahat-jahat begini, ada Tuhan dalam diri. Tidak bisa juga seperti itu ya. Kalau ada Tuhan, pasti kita tidak jahat-jahat. Kita ini baik ya, kita baik. Kita baik. Nanti kita lihat, akan kita pelajari nanti ya. Ada katanya perbuatan baik, walaupun tanpa Kristus masih bisa berbuat baik. Tapi tanpa dari Kristus, nanti kita akan pelajari nanti. Nah, terus kita lanjut. Bilang, suatu perubahan akan terlihat dalam tabiat, kebiasaan, dan tujuan hidup. Perbedaan antara apa yang dahulu dan apa yang sekarang akan tampak jelas dan tegas. Tabiatnya dinyatakan bukan oleh perbuatan baik yang sesekali dilakukan atau kesalahan yang sesekali terjadi, melainkan oleh kecenderungan dari perkataan dan tindakan yang menjadi kebiasaan sehari-hari. Jadi saudara-saudara, ini pengaruh Roh Kudus yang kita sudah bahas dari awal tadi. Ini dia punya pengaruh bisa terlihat. Akan ada perubahan orang yang sudah menerima Roh Kudus itu atau menerima kehidupan Kristus itu, akan ada perubahan, akan ada perbedaan yang dulu dan sekarang, akan ada perbedaan. Makanya seperti ayat itu bilang, kalau ada dalam Kristus, ini kita ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada perbedaan antara orang yang dulu belum dalam Kristus dan sekarang sudah dalam Kristus. Ketika orang itu bertobat sudah ada dalam Kristus, harus ada apa? Perubahan, harus ada perbedaan. Harus ada perbedaan. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi itu adalah apa? Pengaruh Roh Kudus. Dan itu katanya itu bukan kebaikan sekali-sekali atau kesalahan sekali-sekali, bukan seperti itu. Tetapi itu menjadi katanya apa? Habit atau kebiasaan sehari-hari. Orang-orang akan lihat kita punya perbedaan bagaimana yang sudah terima Kristus dan belum.
Ada perbedaan, saudara-saudara. Tidak mungkin tidak ada perbedaan dulu sebelum ada Kristus dan sesudah ada Kristus. Akan ada perbedaan yang tampak seperti pekerjaan apa? Roh Kudus atau angin yang tidak kelihatan dia punya pekerjaan, tetapi dampaknya atau ya dia punya dampak bisa kelihatan sebagaimana apa? Angin bertiup, angin tidak terlihat tapi pohonnya bisa bergerak-gerak. Oke, sampai di sini saudara-saudara ada yang mau tambahkan dari pelajaran di awal ini? Ini bagaimana tentang kerjaan Kristus, Roh Kudus? Ya, silakan, silakan. Halo, Li. Ya, Ya, jadi kalau kita lihat di sini kan kan ini ada langkah-langkah toh. iya betul. Tapi sometimes mungkin kita pikir oh langkah-langkahnya mungkin hari pertama melihat kasih Kristus, hari kedua dan Ah, seterusnya hari ketiga. Tapi langkah-langkah ini bisa it can happen one day ya. di satu hari itu gitu loh, Ya, bukan mau tunggu. Jadi dan untuk misalnya buah kan buah buah istilahnya ini kan orang bisa lihat di manifestasi. Jadi sama dengan Tuhan Yesus bilang, excuse me, dalam perumpamaannya, bisakah pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik dan sebaliknya. Jadi itu di saat dimana kita sudah melihat kasih Kristus pertama dan sudah melewati langkah-langkah, itu pasti buahnya akan kelihatan gitu kan. Jadi kalau misalnya langkah pertama kita tidak lakukan, ya pasti buahnya juga akan kelihatan apa yang akan keluar. Nah, buah itu adalah manifestasi sebenarnya dari step one gitu. Apakah saya sudah melihat kasih Kristus atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya step one itu kita di skip, tidak spend time dengan Tuhan Yesus, tidak melihat kasih Kristus, dan buahnya itu pasti akan tidak baik ya. Itu dia punya manifestasi. Jadi langkah pertama yang memang selalu diulang-ulang adalah sebenarnya we need to spend time with Jesus. Harus ada relationship dengan Tuhan. Karena kalau itu nggak ada, kita punya pengakuan tidak ada, atau pengakuan kita karena takut akan dosa, ataupun kalau kita berbuat salah kita nggak mau datang untuk minta, say sorry dan itu kan semua dalam lingkungan pribadi kita ya, dengan kita punya keluarga, saya punya my wife, my husband, kita punya anak-anak. Itu bermula di situ gitu, karena kita hidup dalam lingkungan yang kecil gitu. Kalau dalam lingkungan yang kecil kita faithful, kita juga akan faithful dalam lingkungan yang besar, karena pelajaran yang tadi Lali bilang, pelajaran ini sama dengan A.T. Jones juga kan, di mana ya. dengan Wagner, di mana kita harus kecurahan Roh Kudus, brotherly love. Hmm. Apapun yang kita punya kesalahan, we need to ask for apologize gitu, harus minta maaf, diampuni, dan baru akan ada kecurahan Roh Kudus. Ini selaras sekali dengan pelajaran Steps to Christ, dan kita lihat semua pelajaran semuanya menuju ke situ gitu loh. Bagaimana kita spend time dengan Yesus. Nah, kalau kita pun bangun tidak spend time dengan Yesus, tidur tidak spend time dengan Yesus, during the day kita nggak spend time dengan Tuhan Yesus, bagaimana saya bisa merasakan kasih Kristus? Dan kalau langkah pertama nggak ada, nggak bisa expect 2, 3, 4, 5, 6 itu akan murni. Bisa saja oh Tuhan ampunilah saya punya dosa. Tapi saya punya pengakuan hanya formalitas. Atau kita bikin sesuatu mengakui karena kita takut nggak masuk surga, kita takut dipanis. Semua kita punya motif itu salah, karena apa? Nggak ada good relationship dengan Tuhan Yesus gitu loh. Kita melakukan sesuatu yang salah, tetap aja kita rasa, kita baca ya, minggu lalu kita baca di Adventist Home, rumah tangga Advent, yang dimana ditulis di situ bahwa kita harus menutup semua avenue of the soul yang buruk misalnya. Jadi contoh, apa yang saya lihat, apa yang saya baca, apa yang saya dengar. Apakah itu yang saya baca, lihat, dan dengar itu membuat kita membuat kita
lebih dekat dengan Tuhan atau membuat kita lebih membenci kejahatan. Dan itu kan berbicara mengenai anak-anak ya. Jadi every avenue of the soul, apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar, apakah juga menuntun mereka untuk lebih mencintai Tuhan, atau apa yang mereka lihat, dengar, dan baca itu membuat mereka melihat dosa itu seperti sesuatu yang hal-hal yang biasa gitu. Misalnya contoh ya, kalau ada video games, misalnya contoh. Ada video games terus orang tembak-tembak, bunuh begitu. Itu kan mereka lihat itu, bunuh itu it's normal gitu. Maksudnya nggak apa salahnya gitu. Ini kan hanya games gitu. Tapi apa yang mereka lihat itu akan menjadi bagian karakter mereka gitu. Jadi kita sebagai orang tua, atau saya pribadi misalnya orang tua melihat sesuatu misalnya di sosial media atau apa. Jadi kalau kita lihat sesuatu terus lihat orang yang misalnya cheating, main gila sama suaminya apa istrinya gitu. Terus kita enjoy mereka punya entertainment, kan banyak misalnya di Facebook atau Instagram ada orang suka post mereka pergi sama mereka they leave their husband, they leave their wife, and then hidup normal begitu. Jadi kita punya kita yang kita lihat itu dosa tapi sudah jadi kayak normal gitu. Orang lesbian, orang hidup dengan wanita, wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Something yang sinful, it's become part of kita punya kebiasaan, maksudnya normal begitu. Jadi akhirnya dosa itu kita nggak bisa lihat sebagai suatu hal yang berdosa gitu. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa spend time, get to know Jesus, love Jesus, build relationship dengan Yesus supaya kita bisa melihat bagaimana dosa itu efek ke kita, efek ke Tuhan Yesus. Kita nggak bisa lihat itu karena Ellen White bilang kita punya perception udah binam. Binam itu udah mati rasa gitu. Nah itu yang istilahnya di dalam orang punya kehidupan sehari-hari yang kita juga bisa rasa, kita punya life juga yang setan punya temptation sangat besar. Dan kalau kita sudah tahu godaan setan seperti itu, kita jangan bawa diri ke temptation, tapi kita, Ellen White bilang, close every avenue of the soul terhadap kejahatan. Tutup semua yang membuat kita itu melihat dosa itu normal gitu. Mau musik, mau sosial media, mau apa yang kita baca, apa yang kita lakukan. Karena kalau kita nggak bikin itu, langkah pertama itu akan hilang. Dan teman-teman, apa yang setan mau bikin yang dia attack? The first step, langkah pertama. Karena dia tahu kalau langkah pertama nggak ada, nggak akan bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu nggak akan mau jadi gitu. Tapi kalau langkah pertama itu kita kuat, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu sampai mau menghasilkan buah yang sekarang kita test of discipleship, good works atau orang bisa lihat, itu akan dimanifestasi. Jadi yang kita harus contemplate dan kita maksudnya renungkan dan orang punya diri sendiri. Saya pribadi, saya langkah pertama itu gimana? Do I spend time with Jesus? Do I love Jesus? Atau karena kalau itu tidak ada, ya itu semuanya bisa saja kita salah pengakuan, salah semua, dan akhirnya kita mau menghasilkan good works, tapi good works-nya itu berdasarkan selfish motive, atau good works-nya itu karena takut kalau nggak bikin ini, nggak begini. Jadi dia punya motif itu salah. Tapi kalau kita semua fondasinya benar, pasti motif yang keluar itu akan benar. Kita punya langkah-langkah seterusnya itu adalah langkah yang benar. Tapi itulah kita punya struggle setiap hari. Kita punya pergumulan setiap hari. Apa saya memulai dengan Tuhan atau tidak? Saya mau mengakhiri dengan Tuhan atau tidak? Bagaimana saya sepanjang hari? Karena kalau permulaan kita dengan Tuhan itu tidak benar,
pasti sepanjang hari juga nggak benar. Kita bilang begitu karena kita alami sendiri gitu. Karena kalau kita mau berperang dengan setan, dengan diri sendiri, harus pakai semua perlengkapan senjata gitu. Kalau hanya asal-asal, pasti kalah gitu. Orang kalau mau berperang kan mereka pakai semua peralatannya supaya mereka bisa menang. Kita mau berperang, ini bukan perang fisik. Kita punya diri, kita punya biggest enemy. Ada setan yang mau coba kita. Itu bukan pertentangan yang biasa-biasa saja. Itu luar biasa. Dan kalau kita nggak ada senjata, kita nggak ada bergantung kepada Tuhan Yesus, pasti udah baru bangun udah we already overcome by Satan. Sudah jatuh dengan Tuhan. Tapi Yesus lebih kuat dari setan. Dan kalau kita spend time dengan Yesus, disitulah kita punya kekuatan. Oke, Li, mungkin itu Ya, aja. Thank you, Li. oke, terima kasih untuk tambahannya. Mungkin ada lagi yang mau kasih tambahan saudara-saudara atau pertanyaan? Ya bro, Ya, silakan bro, silakan. Eh, dari tahun ke tahun kita belajar tentang pembenaran oleh iman. Ya, Dan saya perhatikan eh, secara pribadi saya boleh saksikan bahwa eh, ada pekerjaan Roh Kudus yang terjadi di dalam diri. Biasanya kan kita kalau ada apa-apa dulunya akan seperti contoh yang sering kita ulang-ulangi, kalau ada orang berterima kasih atas perbuatan baik kita, kita ya, akan terima kasih. Jarang kita mau bilang puji Tuhan. ya, Lalu setelah mempelajari pembenaran oleh iman, kita dibentuk oleh pemahaman bahwa uh, kita tidak dapat melakukan apapun untuk mengubah hati kita atau membawa diri kita sendiri ke dalam keselarasan dengan Allah. Jadi satu kesadaran bahwa memang kita tidak berdaya dengan segala kutipan, dukungan kutipan dan ayat-ayat ya. Itu jadi terbentuk jadi satu karakter sehingga kita ketika mau membicarakan apapun kita sangat uh, ditolong oleh Tuhan untuk berhati-hati di dalam mengeluarkan statement, ya, tidak mau ada pengakuan diri di situ. ya, Itu jadi karakter, saudara-saudara. Itu jadi kayak inilah pekerjaan Tuhan dan itu luar biasa sekali. Dibentuk dan itu jadi kesaksian yang boleh saya share. Jadi kita mau berpikir kita ini baik aja jadi takut. Kita mau berpikir kita bisa berbuat sesuatu untuk perubahan diri jadi takut. Dan inilah bukti dari bahwa pelajaran ini puji Tuhan benarnya gitu loh. Dan anehnya sampai hari ini saya perhatikan ketika saya share juga ke beberapa orang-orang yang saya kenal, teman-teman. Memang pertama walaupun sudah jelas disampaikan, tapi jadi kayak satu yang baru di dalam pemikiran, satu jadi pertentangan kok begini sih gitu kan. Lalu eh, banyak yang tidak percaya juga. Artinya memang tidak populer kan. Karena memang yang diobok-obok adalah, yang digoncang adalah itu. Kita punya ego. Kok masa kita tidak ada kontribusi apa-apa dalam kehidupan ini kepada Tuhan. Padahal kutipan jelas, ayat jelas, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sudah sangat merendahkan kita sebagai manusia kan. Dalam arti kita tidak bisa dengan tanpa Tuhan. Namun begitulah. Tapi yang terpenting adalah memang ketika kita yang menerima berkat-berkat melalui pelajaran seperti ini, ya ketika kita dituntun dalam perubahan, tabiat, cara berpikir kita, cara memandang kita, dan bagaimana kita terhubung dengan Tuhan, itu suatu berkat yang tidak bisa kita tukar dengan apapun dan tidak bisa kita dapat selain daripada kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita melalui pelajaran-pelajaran seperti ini dan luar biasa. Terima kasih, brother. ya. Terima kasih bro. Puji Tuhan ya. Jadi memang
dibilang ya, kalau misalnya seperti yang ayat pertama kita sudah baca, ketika kita menerima roh Kristus atau kita menerima Kristus, itu pasti akan ada suatu perubahan dalam diri kita. Nanti kita akan baca nanti ya, di selanjutnya, dia bilang ada yang sombong akan menjadi rendah hati, akan ada apa? Suatu perubahan yang akan tampak, yang akan kita lihat ketika kita bisa menerima ketika kita menerima Kristus. Dan itu sudah pasti akan ada perubahan, perbedaan ya, antara hidup yang lama dan hidup yang baru. Akan ada perubahan ya, apa? Jelas terlihat ya, yang jelas terlihat. Ini bilang perbedaan antara apa yang dahulu dan apa yang sekarang akan tampak jelas dan tegas. Akan ada perubahan ya. Itu seperti Kak Dolphin bilang tadi ya. Oke, kita lanjut ya saudara-saudara. Dibilang, memang benar bahwa mungkin ada pembaruan yang tampak dari luar dalam tingkah laku tanpa kuasa pembaruan dari Kristus. Nah, saudara-saudara, ternyata mungkin ketika ini ya, ada perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan benar, ini dibilang apa namanya, outward correctness ya, pembaruan yang dari luar yang tampak, yang dilakukan tanpa kuasa Kristus. Kita sudah belajar kan sebelumnya ini yang di atas-atas ini bahwa perubahan itu ada karena ada Kristus. Ada Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita sehingga akan ada perbedaan antara kita yang dahulu dan kita yang sekarang. Ada perubahan. Tapi dibilang bahwa mungkin bisa ada bahwa bisa saja ada pembaruan tanpa Roh Kudus itu. Bisa saja orang berubah tanpa Roh Kudus atau bisa tanpa Kristus ya. Ini mereka berubah tanpa Kristus. Nah, mari kita lihat dibilang cinta akan pengaruh dan keinginan untuk disegani dan dihormati orang lain dapat menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Untuk menjaga harga diri dapat membuat kita menjauhi apa yang kelihatan jahat. Aduh, ini saudara-saudara yang sering terjadi ya saudara-saudara. Mungkin saya baru diangkat menjadi ketua jemaat misalnya ya. Jadi sebagai ketua jemaat saya harus jaga saya punya reputasi ya. Jadi mungkin akan ada perubahan-perubahan yang bisa kelihatan, yang tampak dari luar. Bagaimana saya berubah ketika saya menjadi ketua jemaat ini misalnya ya. Supaya saya disegani, dihormati orang lain, saya melakukan hal-hal yang baik. Mungkin kehidupan yang dulu mungkin saya sering telat bangun, saya sudah bangun pagi sekarang. Ada perubahan-perubahan yang tampak, yang bisa terlihat. Dibilang untuk apa katanya? Jaga harga diri, untuk menjaga harga diri dan kita sudah menjauhi apa-apa yang jahat. Mungkin saya sering pulang malam dulu, tapi karena sudah diangkat menjadi diakon atau ketua jemaat, saya sudah menjauhi itu semua yang kelihatan jahat. Terus dibilang, hati yang mementingkan diri sendiri pun dapat melakukan tindakan-tindakan yang murah hati. Terus dibilang, kalau demikian, bagaimana kita bisa tahu kita bisa tahu di pihak mana kita berada? Saudara-saudara, kita harus tahu ya, motif kita ketika kita berubah itu gara-gara apa? Di mana ini kita punya posisi? Apakah kita punya perubahan karena saya mau jaga harga diri saya? Atau perubahan itu dari Kristus? Di mana saya punya posisi? Ah, kita akan lihat ya. Tapi mungkin sebelum kita lanjut, ada yang mau tambahkan di sini tentang perubahan-perubahan ini? Ya, Ya, silakan, Bro. palsu itu, palsu, palsu. Palsu. Terjemahnya palsu yang statement di atas. Iya, Dari iya. kuning itu sama. Tapi di bawah ini dijelaskan, siapakah yang memiliki hati kita, Ah, ah. pada siapakah pikiran kita tertuju. Tapi puji Tuhan kutipan ini sangat detail menjelaskan kepada Iya, kita bahwa kalau di kuning ini kejadiannya seperti itu, koreksi kita di bawah ini, siapakah yang memiliki hati iya. kita, tujuan apa, Ah, kan ah. kita termotivasi jadi Iya, baik begitu karena apa. iya, betul. Dan ketika kita belajar pembenaran oleh iman, kebenaran kebenaran Tuhan ini dinyatakan kepada kita untuk melihat perbedaan-perbedaan seperti Iya, ini. betul, betul. Thank you, thank you brother. Thank you, Bro.
Dan ingat, ini saudara-saudara, ini judulnya ujian pemuridan. Ujian kita sebenarnya ini, saudara-saudara. Makanya yang di awal-awal saya bilang tadi ya, apakah ini ujian-ujian ini akan ada penganiayaan kah? Ujian pemuridan ini penganiayaan atau hal-hal yang ekstrim yang akan tampak pada kita. Tetapi ini sebenarnya ujian ini adalah apakah kita punya perbuatan baik itu, apakah karena kita mau jaga harga diri kita atau itu betul-betul dari Kristus. Di pihak mana kita berada, itu ujiannya, saudara-saudara. Itu ujiannya. Dan banyak sekali dari kita umat-umat Tuhan ya, yang mengaku Advent, itu adalah apa? Melakukan perubahan karena untuk jaga diri. Oh, saya ini Advent. Saya ini karena saya Advent, saya mau kelihatan baik. Saya mau kelihatan baik. Tapi itu bukan dari Kristus, tapi untuk jaga apa? Harga diri sebagai seorang Advent. Atau supaya saya disegani atau dihormati oleh orang lain. Itu hal-hal yang menjadi apa? Motivasi perubahan kita, bukan berasal daripada Kristus. Kita lanjut seperti yang Kak Dolphin bilang tadi ya. Siapakah yang memiliki hati kita? Kepada siapakah pikiran kita tertuju? Tentang siapakah kita senang berbicara? Siapakah yang mendapatkan kasih sayang kita yang paling hangat dan tenaga kita yang terbaik? Jika kita adalah milik Kristus, pikiran kita akan tertuju kepadanya, dan pikiran kita yang paling manis adalah tentang Dia. Segala sesuatu yang kita miliki dan diri kita seutuhnya dipersembahkan kepadanya. Kita rindu memancarkan gambarnya, hidup dengan rohnya, melakukan kehendaknya, dan menyenangkan Dia dalam segala hal. Aduh, ini saudara-saudara, ini apa namanya? Untuk menentukan posisi kita sebenarnya kita ini perubahan kita ini dari mana? Kalau kita dibilang kalau kita ini pikiran kita ini selalu tertuju pada Kristus, kita punya pokok pembicaraan, kita punya tenaga semuanya difokuskan kepada Kristus. Itu berarti kita adalah milik Kristus. Pikiran kita tertuju kepadanya. Dan dibilang ini segala sesuatu yang kita miliki kita persembahkan kepada Dia. Apa yang kita mau tahan-tahan, saudara-saudara. Kita punya harta atau apapun, kita tidak akan segan-segan untuk apa? Berikan kepada Kristus. Dan dibilang, ini kita rindu untuk katanya apa? Melakukan kehendaknya, menyenangkan Dia dalam segala hal. Kalau kita baca ya, saudara-saudara, apa yang ditulis oleh eh Waggoner ya, Waggoner atau Jones, kita nggak lupa ya. Dia bilang ini, untuk menyenangkan Kristus adalah membiarkan Dia melakukan kehendaknya dalam diri kita. Jadi apa yang membuat Kristus senang? Yaitu Dia melakukan kehendaknya dalam diri kita. Ini dia seperti ini ya, melakukan kehendaknya, melakukan kehendaknya. Bukan Kristus yang melakukan, bukan kita yang melakukannya, tetapi ketika Kristus melakukan kehendaknya dalam diri kita, itulah yang menyenangkan Tuhan atau menyenangkan Kristus. Kadang-kadang kita suka pikir ya, untuk menyenangkan Tuhan, apa ya, kita mau kasih ini, kita mau sumbang inilah, sumbang itu, untuk menyenangkan Tuhan. Atau supaya Tuhan senang, sama seperti dewa-dewa supaya senang dikasih sesajen-sesajen, dikasih persembahan-persembahan supaya dewa-dewa itu senang. Dan kita pun pikir Tuhan seperti itu. Supaya senang kita kasih ini, kasih persembahan, bantu ini, bantu. Bukan hal yang salah ya saudara, ini semua perbuatan yang baik. Tetapi tujuan kita mau senangkan Dia, menyenangkan Tuhan. Tetapi sebenarnya menyenangkan Tuhan adalah ketika kita menyerahkan diri kita dan Tuhan melakukan kehendaknya dalam diri kita, itulah yang menyenangkan Tuhan. Itulah yang menyenangkan Tuhan. Aduh, puji Tuhan. Oke, ada yang mau tambahkan sejauh ini? Ya bro, Ya, silakan Eh, Bro. kita harus hati-hati, Iya, jangan sampai salah kaprah. iya, iya, Ada banyak yang membanggakan pujian, penyembahan, perbaktian, dan semua iya, tindakan-tindakan itu adalah hal yang menyenangkan Tuhan. iya, Bersekutu adalah hal yang menyenangkan Tuhan. iya, Saudara, keberdosaan kita bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan? Jadi bahwa kita harus sadar ketika ada statement apa yang menyenangkan Tuhan,
kita lihat konteksnya. Hmm. Apa sih yang menyenangkan Tuhan? Dan dengan pemahaman dari pembenaran oleh iman, ketika hati kita tergerak untuk menyenangkan Tuhan, itu pun perbuatan Tuhan di dalam kita. Hmm. Jadi back to the basic. Jadi bukan semata-mata saya yang berdosa ini bisa menyenangkan Tuhan. Iya, iya, Karena banyak sekali statement, ayo kita puji Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan, ayo kita berbakti itu menyenangkan hati Tuhan. Well, kalau kita tidak lepas dari kungkungan pemahaman bahwa kita ini bukan apa-apa, kita akan selalu salah kaprah. Jadi iya, harus tahu dasarnya bahwa untuk menyenangkan Tuhan pun itu dari pergerakan Roh Kudus atau dari Tuhan sendiri yang membuat kita untuk bisa melakukan kebenaran-kebenaran dan kebaikan itu. Kalau kita lepas dari itu, tetap kita akan berbangga diri. Saya harus menyenangkan Tuhan, saya harus lakukan ini, saya harus lakukan itu. Seperti Tuhan itu dewa yang harus di apa namanya sogok-sogok. Terima betul. kasih. Terima kasih, bro. Puji Tuhan ya, ini inilah ujian kita sebenarnya ya, saudara-saudara. Nanti akan ada lagi ya, dia punya ekstrim ini kayak ekstrim ke kanan, ada ekstrim ke kiri. Banyak yang seperti ini. Ini khusus untuk biasanya yang seperti ini adalah orang-orang Advent lah ya. Ini yang mereka coba melakukan segala sesuatu dari diri sendiri untuk menyenangkan Tuhan. Sebagai umat Tuhan ya, ini kita sebagai orang Advent, kita punya kesalahan kebanyakan hal ini ya, saudara-saudara. Ini ini ya yang menjadi kesalahan saya dan banyak orang yang lain ini kita melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan dengan kita punya usaha sendiri. Nah, atau untuk menjaga harga diri kita, menjaga nama baik kita. Seperti itu ya. Mari kita lanjut ya. Mereka yang menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus akan menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi saudara-saudara, ini ini kalau sudah ciptaan baru sama seperti ayat pertama tadi kita bilang ya, kita adalah ciptaan baru. Dan itu di Korintus ya, di 2 Korintus. Dan di Galatia 5 ini, kalau kita ciptaan baru, ini buah-buah roh ini akan ada dalam diri kita. Di Galatia 5 ini. Akan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, setiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, atau perterakan. Ini akan ada dalam diri kita. Terus dibilang, mereka tidak lagi memanjakan diri dengan hawa nafsu yang dahulu. Tetapi oleh iman kepada anak Allah, mereka akan mengikuti jejaknya, mencerminkan tabiatnya, dan menyucikan diri sama seperti dia suci adanya. Hal-hal yang dahulu mereka benci, kini mereka sukai. Dan hal-hal yang dahulu mereka sukai, kini mereka benci. Dibilang, orang-orang yang sombong dan suka meninggikan diri, menjadi lemah lembut dan rendah hati. Orang yang sia-sia dan angkuh menjadi sungguh-sungguh dan sederhana. Pemabuk menjadi sabar, dan orang yang hidup dalam kebejatan menjadi suci. Kebiasaan dan mode dunia yang sia-sia ditinggalkan. Orang Kristen akan mencari keperhiasan lahiriah. Orang Kristen tidak akan mencari perhiasan lahiriah, melainkan manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram. 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Saudara-saudara, ini adalah hasil dari bagaimana roh atau Kristus bekerja dalam diri kita dan kita menjadi manusia yang baru. Hal-hal yang dibilang di Galatia 5 ini pasti akan terjadi ya, akan ada sukacita dan damai sejahtera. Tapi saudara-saudara ada yang dibilang tadi ya, yang eh, pertobatan yang secara perubahan yang berasal dari diri ya, yang tampak dari luar karena mau jaga harga diri atau supaya dihormati orang lain. Mungkin akan kelihatan seperti ini di Galatia 5, tapi akan ada sekali-sekali waktu-waktu tertentu yang aslinya akan kelihatan. Aslinya akan kelihatan. Dan dibilang karakter reveal in crisis ya. Karakter ini akan apa? Dinyatakan ketika krisis. Ketika krisis, kepura-puraan tadi akan apa? Terlihat jelas. Tetapi kalau misalnya perbuatan-perbuatan ini yang dihasilkan oleh Roh Kudus atau oleh Kristus, itu walaupun akan ada apa namanya? Akan ada
krisis itu akan apa? Tetap tinggal ya, akan ada, tidak akan apa? Tidak akan menguap oleh apa? Oleh karena ada pencobaan. Itu karena apa? Betul-betul berasal dari Kristus. Dan ini bilang sini akan ada perubahan, yang sombong akan jadi rendah hati. Waduh, luar biasa. Memang benar-benar menjadi apa? Manusia, manusia yang baru. Manusia yang baru. Nah, terus kita lanjut ya, saudara-saudara, ini penting. Dibilang, tidak ada bukti pertobatan yang sejati, kecuali jika pertobatan pertobatan itu menghasilkan pembaruan hidup. Jika dia memenuhi janjinya, mengembalikan apa yang telah dirampasnya, mengakui dosa-dosanya, serta mengasihi Allah dan sesamanya, maka orang berdosa itu dapat yakin bahwa ia telah berpindah dari maut kepada hidup. Jadi saudara-saudara, banyak orang, aduh kita sudah bertobat, tapi mungkin kita dapat lihat masih begitu Jo, atau masih, tapi sebenarnya kita sudah bertobat. Ingat saudara-saudara, pertobatan yang sejati itu ada pembaruan hidup. Tidak mungkin ada pertobatan kalau tidak ada pembaruan hidup. Mungkin ada pembaruan hidup yang palsu yang dibilang tadi untuk menjaga harga diri atau untuk bisa dihormati orang lain. Tetapi dua-duanya sama, mau palsu mau asli, akan ada apa? Pertobatan yang sejati. Dan yang menjadi ujian kita sebagai umat Tuhan, apakah itu pertobatan sejati yang berasal dari roh, atau pertobatan karena mau jaga harga diri, atau supaya orang orang lain hormati. Itulah yang menjadi ujian kita sebagai apa? Sebagai orang Kristen. Tetapi yang menjadi keharusan adalah ada pembaruan hidup di situ, atau yang menjadi buah adalah tetap menjadi ada pembaruan hidup. Mau palsu, mau asli, dia punya itu ada pembaruan hidup. Tetapi kalau yang asli itu akan tahan walaupun ada krisis, dia akan tetap memantulkan buah-buah roh yang sudah dibilang di Galatia 5 tadi. Itu yang terjadi ya saudara-saudara. Iya. Oke, mungkin ada yang mau tambahkan saudara-saudara? Sampai di sini. Halo, Le. Ya, silakan, silakan. Jadi statement-statement yang kita baca dari atas sampai di sini memang luar biasa ya. Maksudnya ya itulah seperti apa yang kita bilang itu pedang, firman Tuhan itu Bermata seperti dua. pedang bermata dua gitu, sampai menusuk di dalam hati kita, karena memang itu betul. Seringkali kita mau melakukan yang baik karena mau jaga reputasi, Ya. supaya kita orang bilang oh ya, karena, atau kita mungkin ya karena kita babas tadi, karena kita yang kasih babas tadi, kita harus bikin gitu supaya Betul. nanti orang bilang apa, itu kan Betul, gitu-gitu kan kita punya motif, maksudnya itulah manusia gitu. Jadi itulah kita punya dosa itu dinyatakan dengan firman Tuhan gitu. Nanti kalau kita nggak bikin ini, nanti orang bilang dia kasih babas tadi kok dia nggak bikin. Jadi kita mau berbuat baik tapi motifnya ke diri gitu loh. Oh, nanti orang bilang apa ke saya gitu. Bukan itu sebenarnya. Jadi kita punya motif itu adalah apa ya, Tuhan Yesus gitu kan. Maksudnya itulah semua dari fondasi gitu. Apakah pikiran kita Tuhan Yesus, apakah saya mau menyakiti Tuhan Yesus, atau karena kan yang ya ini yang tadi yang Kak Opin bilang juga ya. Maksudnya kalau orang kafir kan mereka harus bawa sesajen untuk supaya meredahkan kemarahan dari Dewa-dewa. dari mereka punya dewa-dewa gitu. Tapi kita seringkali juga begitu gitu loh. Oh, saya bikin ini supaya Tuhan Yesus senang, supaya Tuhan Yesus nggak marah. Bukan seperti itu apa yang kita punya pemandangan kepada Tuhan, kita selalu menyamakan dengan dewa-dewa gitu. Tuhan yang tadi Lali bilang ya, Tuhan itu senang kalau kita melakukan kehendaknya Dia gitu. Dan kita kalau berpikir bahwa kita harus melakukan ini itu untuk menyenangkan Tuhan, itu sama dengan Ellen White bilang sama dengan orang-orang Farisi yang di zaman Tuhan Yesus itu
mau melakukan good works itu untuk menyenangkan Tuhan, atau mereka punya pemikiran adalah kan di Ka'bah itu kita harus mereka di require untuk bawa domba kan. Jadi mereka punya pemikiran bahwa domba itu yang mereka bunuh itu untuk menyenangkan, untuk Ya, supaya Tuhan nggak murka ke mereka gitu. iya, Itulah fondasi dari kekafiran gitu kan. Jadi saya jadi istilahnya padahal domba itu dikasih itu adalah untuk bukan meredakan murka Tuhan, tapi malah untuk menunjukkan kasih Tuhan ke kita gitu ya, loh. Maksudnya God is willing to give His only begotten Son untuk menebus dosa kita, bukan untuk membuat Dia nggak murka ya, gitu. Aduh, justru malah untuk membuat kita nggak murka ke Tuhan gitu. Tuhan nggak murka ke kita, Tuhan mencintai kita. Tuhan kasih domba itu untuk tunjukkan. Makanya Ellen White bilang, only by love is love begotten. Untuk tunjukkan ini kasih saya gitu, untuk saya supaya saya mencintai Tuhan. Karena saya punya hati kan murka dengan Tuhan. Enmity against God. Saya benci kepada Tuhan. Itu that's our natural heart gitu, kita punya heart. Jadi Tuhan kasih domba itu untuk malah supaya kita mencintai Tuhan, bukan untuk supaya Tuhan nggak marah ke kita gitu. Jadi kita punya pemikiran pun juga dipengaruhi dengan kekafiran. Saya mau lakukan good work supaya Tuhan nggak murka sama saya. Saya ini. Jadi every good works yang kita bikin semua fokusnya ke me gitu, ke saya gitu. Tapi kalau makanya ditanya, jadi kita tahu dari mana dan good work yang saya bikin ini, apakah saya karena lahir baru atau karena selfish motive. Nah itulah tadi ya, kita punya affection itu di mana, saya punya pemikiran itu mana. Apakah saya bikin ini dan kita selalu pikirkan Tuhan, atau semua is all about me. iya, Teman-teman, hanya kita yang tahu iya, kan, iya. ya kan, hanya kita yang tahu. Kita nggak bisa baca Lali punya pikiran apa, Lali mau berbuat baik, kita mau judge, no, I cannot judge. Iya. Kak Opin mau berbuat baik, kita mau judge, oh Kak Opin kamu berbuat baik, selfish motive, kita nggak bisa judge. Itu hanya you and God, gitu. Makanya di chapter 1 selalu balik ke kasih Tuhan. Kalau kita aduh teman-teman, ini kalau kita nggak fall in love with God, nggak ada relationship with God, trust me, mau di good works pun itu berdasarkan selfish motive. Kita nggak bisa deceive ourselves, teman-teman. I'm speaking of myself too. Kita berbicara kita punya diri sendiri, karena saya punya diri sendiri begitu, teman-teman. To be honest with you. Sometimes kasih Bible study, kita nggak mau bikin ini, kita punya pemikiran langsung terlintas. Nanti kalau kita bikin ini, orang yang dengar kasih Bible study bilang apa? To be honest with you guys. Betul. Dalam pelajaran ini kita ditegur ya, maksudnya don't worry about mau buah apa, mau pengakuan apa. We just have to worry about our relationship with God. Hanya itu, right? Yang lain-lain itu akan fall into place. The fruit of the spirit, buah itu kan itu dari bibit ya. Kalau bibitnya yang bagus, kita punya relationship dengan Tuhan, pasti akan keluar buah yang baik. Akan ada kasih, damai di hati, sukacita, long suffering. Kalau saya cepat marah, contoh saya cepat marah, cepat tersinggung, dan sedikit-sedikit anak-anak bikin salah, I'm talking about myself, kita marah, kita langsung itu berarti saya punya itu nggak ada bibitnya, itu kita nggak ada. Itu kan seperti bibit itu kayak iman gitu ya. Work itu kayak buah gitu. Faith itu seperti bibit, dan work itu adalah buah gitu. Kalau kita nggak ada faith in God, nggak ada relationship dengan Tuhan, nggak spend time dengan Tuhan, pasti saya punya buah busuk gitu. Kita nggak bisa berusaha untuk, oh saya harus menghasilkan buah yang baik, saya harus long suffering, saya harus temperance, nggak boleh begitu. Kita nggak bisa berusaha untuk mendapatkan itu. Yang saya lakukan itu adalah bagaimana saya mengetahui Tuhan gitu. Apakah saya mencintai Tuhan? Apakah Tuhan ada dalam diri kita? Apakah saya menutup saya punya diri terhadap semua temptation? Dan yang saya punya pemikiran itu adalah our sweetest thought, itu Ellen White bilang, adalah Tuhan gitu.
Kalau itu enggak, pasti deh buah yang keluar itu bukan the fruit of the spirit gitu. Fruit-fruit yang busuk-busuk semua itu pasti keluar dan akan dimanifestasi. Teman-teman, orang semua manusia. Kita ngomong, I'm not pointing finger to anybody. I'm pointing finger to myself. Dino tahu saya punya kehidupan, anak-anak tahu saya punya kehidupan, Tuhan tahu saya punya kehidupan. Mungkin kalian nggak tahu karena kita nggak lihat, see each other begitu. Iya. Tapi itulah saya ditegur hari ini sama Tuhan untuk spend time dengan Yesus. Dan kita berdoa, teman-teman, itu struggle itu we need to overcome. Spend time with Jesus. Aduh, lihat kasih Tuhan, itu yang paling penting. Kalau itu kita lalai, mau sampai di titik manapun itu pasti false repentance, false confession. Buah kita mau good works itu pun selfish motive, teman-teman. Jadi puji Tuhan ditegur pagi ini, hari ini untuk kembali lagi ke kita punya fondasi ya. Apa, kembali lagi koreksi diri sendiri. Apa saya punya motif gitu. Iya. Oke, Li, thank you. Ya, thank you untuk tambahannya. Jadi tadi ya seperti yang dilakukan bangsa Israel ketika mereka mempersembahkan domba ya atau kambing domba lembu. Itu dibilang itu bukan ini mereka pikir mereka yang kasih kepada Tuhan. Tetapi ketika dalam memberikan persembahan ini ya, persembahan kambing domba itu sebenarnya untuk menyatakan apa yang Tuhan kasih kepada manusia, bukan apa yang kita kasih kepada Tuhan. Yang salah dimengerti oleh mereka. Mereka pikir kalau saya kasih domba, oh ini saya punya pemberian kepada Tuhan. Mereka lupa bahwa domba itu melambangkan Yesus yang diberikan kepada apa? Manusia yang dilambangkan domba itu. Itu sebenarnya apa yang Tuhan kasih kepada manusia, bukan apa yang kita kasih kepada Tuhan. Ketika kita juga mengembalikan perpuluhan, kadang-kadang kita pikir, ini yang saya kasih kepada Tuhan. Kita lupa bahwa itu yang Tuhan kasih kepada saya. Itu kita sering seperti itu ya saudara-saudara. Dalam memberi kita pikir itu kita punya, kita mau kasih. Bukan apa yang Tuhan kasih kepada saya. Itu Tuhan ya, saudara-saudara, kita bisa disadarkan tentang hal ini. Dan ini juga dibilang, Li, oh ya, silakan, silakan. Lili, ya pas Lali bilang gitu kita tambah sedikit. Iya, Good works itu juga bukan apa yang saya kasih kepada Tuhan, itu Tuhan yang kasih ke iya, saya. perbuatan Tuhan, Iya betul. kan? Perbuatan baik itu kayak perbuatan Tuhan gitu, bukan Iya, perbuatan saya. Oke, cuman itu aja. Thank you. oke, terima kasih. Iya, memang nggak ada sebenarnya dari kita sendiri sebenarnya kalau mau, aduh ini saya punya perbuatan apa, aduh. Tidak ada. Makanya dari mana ini? Sedangkan kita katanya mau pakai kos kaki, apakah ini perbuatan saya atau perbuatan Tuhan? Segala sesuatu harus kita tanyakan, apakah ini perbuatan saya pribadi atau apa Tuhan yang bekerja dalam diri saya? Itu harus menjadi pertanyaan ya kan ini dibilang dalam setiap tindakan kita. Nah, kita lanjut ya. Ini bilang tadi yang sudah saya baca. Ini pertobatan sejati ini akan ada apa? Akan ada pembaruan hidup. Ini seperti Sakeus ya. Ini saya ingat Sakeus ketika Tuhan bilang, "For today I must abide at thy house." Atau kita bisa bilang kalau di bahasa Indonesia dia bilang, "Hari ini saya akan menumpang di rumahmu." Tapi kalau bahasa Inggris saya akan tinggal. Ini rumah seperti hati ya. Ketika Yesus bilang, "Hari ini saya mau tinggal di hatimu." Apa yang terjadi? Ada pertobatan pada diri Sakeus. Apa yang dia bilang? Tuhan, kalau ada yang saya sudah rampas, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Saya akan menjual setengah dari hartaku dan membagikan kepada orang miskin. Ini seperti ini dibilang ya. Dibilang, jika dia memenuhi janjinya, mengembalikan apa yang telah dirampasnya, mengakui dosa-dosanya, serta mengasihi Allah dan sesamanya. Maka orang berdosa itu dapat yakin bahwa ia telah berpindah dari maut kepada hidup. Ini contohnya seperti apa? Sakeus ketika Tuhan hidup dalam dirinya, Yesus tinggal di dalam hatinya, dia ada pertobatan yang sejati dan dia apa? Mengembalikan apa yang telah dirampasnya. Dia mengasihi sesamanya dengan apa? Membagikan hartanya kepada apa? Orang-orang miskin. Itu ada terjadi. Itu adalah apa? Bukti dari apa? Pertobatan yang sejati.
Terus ini dibilang, kita lanjut ya. Ketika kita sebagai makhluk yang bersalah dan berdosa datang kepada Kristus dan mengambil bagian dalam kasih karunia pengampunannya, kasih akan bertumbuh dalam hati. Setiap beban menjadi ringan, sebab kuk yang dipasang Kristus itu ringan. Kewajiban menjadi kesukaan, dan pengorbanan menjadi kegembiraan. Jalan yang sebelumnya tampaknya diselubungi dengan kegelapan, menjadi terang oleh sinar matahari kebenaran. Saudara-saudara, ini kita sebagai manusia yang berdosa, ketika kita sudah datang kepada Kristus, dibilang mengambil bagian dalam kasih karunia-Nya, pengampunannya. Dibilang kita akan apa katanya? Bertumbuh dalam hati ya, bertumbuh dalam hati. Setiap hal-hal yang menjadi kewajiban kita, misalnya mau bayar, misalnya perpuluhan kah, atau membantu orang miskin, atau apapun, yang dulunya tampak berat, sekarang katanya apa? Bersukacita untuk memberi itu. Yang dulu pengorbanannya itu berat, sekarang penuh dengan kegembiraan. Ini ini yang tampak ketika kita apa? Datang kepada Kristus. Ini perubahan-perubahan yang nyata yang akan terlihat. Ini yang harus kita lihat. Apakah ada seperti ini atau tidak? Inilah ujian-ujian kita. Apakah ketika kita selama ini mengaku sebagai murid Kristus, sebagai umat Tuhan, apakah kita mengalami hal-hal ini? Ibarat kalau di ujian di sekolah, apakah nilai-nilai ini kita cukup? Kita sudah pas, nah ini, kita sudah lewat dia punya nilai dari setiap ujian-ujian ini. Apakah kita bersuka cita dalam kita punya kewajiban, kita punya apa? Kita punya tanggung jawab, kita punya pengorbanan, atau apakah kita bersuka cita? Itu yang menjadi apa? Pertanyaan dalam diri kita. Ujiannya ini bagi kita. Ujiannya ini bagi kita. Hal-hal ini bagi kita ya. Kita lanjut ya saudara-saudara. Mungkin ini eh, akan kutipan terakhir ya. Ini saya ingin sebenarnya, aduh ada yang bagus di bawah, tapi mungkin tidak apa-apa karena sudah waktunya kita akan lanjutkan minggu depan. Saya akan membaca kutipan terakhir, dia bilang begini. Keindahan tabiat Kristus akan terlihat dalam diri para pengikutnya. Adalah kesukaannya untuk melakukan kehendak Allah. Kasih kepada Allah dan semangat bagi kemuliaannya merupakan kuasa yang mengendalikan kehidupan juru selamat kita. Kasih memperindah dan memuliakan semua tindakannya. Kasih berasal dari Allah. Hati yang tidak diserahkan kepadanya tidak dapat memunculkan atau menghasilkannya, menghasilkan kasih ya. Kasih hanya ditemukan di dalam hati di mana Yesus bertahta. Kami mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kami. Dalam hati yang diperbarui oleh kasih karunia ilahi, kasih menjadi prinsip tindakan. Kasih itu mengubah tabiat, mengatur dorongan, mengendalikan nafsu, menaklukkan permusuhan, dan memuliakan perasaan. Kasih yang dipelihara dalam jiwa mempermanis kehidupan dan memancarkan pengaruh yang menyucikan kepada semua orang di sekitarnya. Saudara-saudara, ini yang menjadi yang sudah kita bahas ya tadi, bagaimana kita ini betul-betul dalam Kristus atau tidak. Dan dibilang ya, keindahan tabiat Kristus akan terlihat dalam diri pengikutnya. Pertobatan yang sejati yang sudah kita bahas tadi, pertobatan pasti akan memantulkan tabiat Kristus. Ini seperti ini good works ya saudara-saudara. Ini kayak righteousness atau perbuatan baik ya. Dan ini sebagai umat Tuhan pasti ada perbuatan baik ini. Cuma yang menjadi ujian kita sekarang ini adalah apakah perbuatan baik itu dari Kristus atau dari Roh Allah atau dari diri kita. Itu kan yang menjadi pertanyaan tadi ya. Ini berasal dari mana? Karena dibilang kasih itu berasal dari Allah. Jadi kalau kita ini mengaku umat Tuhan, pasti kita akan memancarkan apa? Kehendak Allah atau kemuliaan Tuhan atau dia punya karakter Tuhan, kita akan pancarkan. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kasih itu ditunjukkan ataukah kita menutupnya dengan gantang atau terang kita tutup dengan loyang? Dan dibilang terang itu tidak bisa ditutup dengan loyang. Tidak bisa, karena tidak mungkin orang pakai pelita dan tutup dengan loyang atau gantang.
supaya dia tidak mau terang. Tidak mungkin. Tidak mungkin seperti itu. Kalau dia memiliki terang, memiliki api, pasti akan menerangi ya. Terang itu pasti akan terang. Berarti kalau misalnya kita ini, oh saya ini umat Tuhan, tapi saya lagi tutupi terang saya. Tidak mungkin, saudara-saudara. Itu menggambarkan berarti kita ini belum dalam Kristus ya. Kita ini bukan pengikut Kristus yang sejati kalau kita tidak memantulkan terang dari Kristus itu. Jadi pengikut Kristus, murid Kristus pasti akan apa? Memancarkan terang Kristus. Atau dia punya keindahan, tabiat Kristus akan terlihat dari dalam diri kita. Pasti akan terlihat, saudara-saudara. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Mungkin ada perbuatan-perbuatan baik yang palsu. Tetapi para pengikut Kristus pasti akan apa? Melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Yang menjadi masalah dari mana kan? Itu yang sudah kita bahas panjang lebar. Oke, saudara-saudara. Sampai di sini mungkin ada yang mau tambahkan atau ada pertanyaan. Ini ini pelajaran minggu depan akan sangat bagus. Akan ada ekstrim ke kiri yang lain yang akan kita bahas. Ini mungkin yang kita bahas bagaimana ekstrim ke kanan sebagai umat Tuhan kita melakukan perbuatan baik karena harga diri atau untuk supaya orang lihat baik ya. Itu yang menjadi Ya, bro. masalah kita. Tapi ada yang lain lagi ya yang tidak perlu untuk berbuat baik atau apa nanti kita akan lihat minggu depan. Tapi sekarang sebagai pengikut Kristus pasti akan harus ada apa? Perbuatan yang baik. Oke, bro. Mau tambahkan silakan, bro. Ya, dari pelajaran ini Ya, kita lihat poin yang sangat penting, saudara-saudara, bahwa memang jari kita nggak bisa tunjuk-tunjuk orang, iya, karena kita semua itu di dalam proses. iya, Eh, Mungkin waktunya bersamaan, tapi bentuknya berbeda, iya, intensitasnya berbeda. Jadi kita nggak bisa pukul sama rata. Orang yang tidak sehati dengan kita anggap apa namanya, eh, apa ya istilahnya, kayak lebih berdosa. iya, iya. Kemarin saya di satu grup itu ada statement-statement yang keluar. Salah satu statement yang keluar, oh ini yang bikin apa namanya pelajaran kita kan sekarang ada buku renungan pagi, renungan harian yaitu judulnya Jangan Kita Melupakan Sejarah. Nah, Ah, ada yang komen ketika itu di posting grup, dia bilang begini, ini yang mencetak buku ini adalah orang yang masih di dalam gereja. Lalu eh, mereka yang bawa judul ini melupakan sejarah adalah orang-orang Advent yang sudah melupakan sejarah sebenarnya. Nah, eh, disitulah saya komen dan saya kasih komentar dengan segala kerendahan hati. Saya bilang eh, kita ini diproses dalam sama-sama sedang diproses dan eh, kita itu berbeda cara diprosesnya. iya, Jadi memang jari nggak boleh ditunjuk-tunjuk ke siapa-siapapun. Ya, jangan kita merasa karena sudah paling tahu, paling rajin belajar Alkitab, paling rajin ikut Bible study, lalu orang-orang yang tidak seperti kita, iya, kita iya, anggap itu rendah atau kayak kalian tidak selamat dan hal-hal seperti itu yang menjudge orang lain. Sementara kita sendiri dalam proses itu masih banyak kekurangan. Dan pun pencapaian-pencapaian nanti kesempurnaan karakter itu hanya terjadi ketika kasih karunia Tuhan yang tidak berkesudahan itu terus berlaku di dalam kita, di mana kita terhubung dengan Tuhan, dan itu yang membentuk kita dari hari ke hari untuk pada akhirnya menjadi sempurna seperti Kristus. Di pelajaran ini Tuhan memberikan kesadaran lebih dalam bahwa pertama kita jangan menghakimi orang lain karena iya, kita juga sedang diproses. Yang kedua eh, apa ya? Semoga kita terus terhubung dengan Tuhan di dalam proses ini sehingga kesalahan-kesalahan masa lalu kita bisa lihat jadi satu ukuran dan kita tidak terjebak dan masuk lagi ke dalam lubang yang sama iya, waktu lalu. Dan inilah firman Tuhan dan inilah kebenarannya. Thank you, brother. iya. Thank you, bro. Puji Tuhan untuk tambahannya ya.
Ini seperti di chapter 2 yang sudah kita pelajari waktu lalu, kita semua ini adalah orang berdosa yang sama-sama berdosa. Dan kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain bahwa kita itu lebih baik dari mereka. Ketika kita sadar sebenarnya kita ini sama-sama berdosa, sama-sama membutuhkan Kristus. Sama-sama membutuhkan Kristus. Tidak ada, kalau kita sudah jadi lebih baik, mungkin misalnya saya butuh Kristus 10 karena saya sudah lebih baik dari si A, saya hanya butuh 2, si A butuh 8 misalnya. Jadi saya hanya butuh sedikit untuk lebih sedikit ya daripada orang lain yang membutuhkan Kristus. Padahal kita membutuhkan sama-sama membutuhkan apa? Kristus 100% ya. 100%. Karena kita semua sama. Tidak ada dia punya, oh saya paling berdosanya cuma sedikit. Tidak ya, kita sama-sama manusia berdosa yang membutuhkan Kristus. Dan pelajaran pada pagi ini sebagai manusia yang berdosa yang sudah diubahkan ya. Ini kita harus percaya di chapter 6 bahwa kita ini sudah diampuni dosanya kita ketika kita datang kepada Kristus. Sekarang kita adalah apa? Ciptaan baru yang dahulu sudah berlalu. Nah, sebagai ciptaan yang baru karena dahulu sudah berlalu, sekarang kita ini manusia yang baru, yaitu apa? Pengikut Kristus, kita harus memancarkan tabiat Kristus dan tabiat Kristus harus apa? Terlihat dalam diri kita. Makanya apakah kita mampu melakukannya dengan kekuatan kita sendiri? Dibilang bisa ya, dan itu apa? Palsu. Kalau kita bisa aja pura-pura berbuat baik, pura-pura berbuat baik. Tetapi itu akan ter apa? Terungkapkan atau reveal ketika akan ada krisis. Tetapi kalau itu semuanya berasal dari Kristus, ketika ada pencobaan pun, ada krisis, ada penganiayaan atau ada apapun, kita akan bertahan tetap dalam kasih Kristus atau tabiat Kristus itu akan selalu terpancar dalam diri kita. Puji Tuhan, pelajaran kita sampai di sini saudara-saudara. Dan kita akan lanjutkan minggu depan dengan pelajaran yang sangat luar biasa. Dan biarlah kita tetap mengikuti pelajaran ini untuk bisa menerima berkat-berkat Tuhan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.